4 sampai 5 halaman itu Times New Roman ukuran 12, terus spasi 1,5. Itu nggak terlalu banyak sih, apa lumayan lumayan sih, cuma maksudnya ini supaya teman-teman bisa mengeksplor gitu ya. Terus nanti strukturnya akan saya jelaskan kemudian ya, isinya di dalam 4 sampai 5 halaman itu apa saja. Kemudian nanti ada kalau memungkinkan teman-teman nggak cuma sekedar katanya atau tahu dari orang lain atau dari sumber sekunder ya, tapi ada sumber primer, yaitu teman-teman kalau bisa wawancara pengurus ataupun orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Misalnya nih Mas Nano di BEM, mungkin Mas Nano mau membahas BEM, mewawancarai teman-teman BEM yang lain, atau mewawancari diri sendiri, nggak mungkin mungkin bisa tanya pengurus yang sekarang atau pengurus sebelumnya. Terus kalau misalnya teman-teman lain ikut organisasi tertentu, silahkan bisa dibahas itu juga. Atau kalau misalnya mau tertarik, ada masukan, wah mbak saya mau nulis organisasi Taiwan, misalnya ada kenalan dari teman kerja atau dimanapun, silahkan. Sebenarnya nggak membatasi hanya Indonesia, mungkin tapi pertimbangannya supaya lebih memudahkan teman-teman saja. Ketika wawancara kan mungkin lebih enak kalau dengan orang negara sendiri gitu. Boleh UT Taiwan peduli, boleh, silakan. Yang pasti setiap orang nanti harus beda, setiap kelompok harus beda gitu. Nanti kira-kira selama nanti kan ada materi-materinya, mungkin teman-teman karena sudah malah kita semua mungkin terbiasa dengan praktiknya ya, langsung bergerak di bidang ikut organisasi tertentu gitu ya, sudah ikut learning by doing gitu, langsung belajar dengan berkecimpung langsung, tapi teoritisnya belum tahu. Nah di sini nanti kita akan membahas teori-teorinya itu seperti apa. Nah dari situ mungkin teman-teman dilatih untuk lebih terstruktur, jadi nggak cuma hanya kalau misalnya praktek gitu aja praktek karena sudah terbiasa, tapi ketika kita sudah tahu teorinya atau dasar ilmunya, itu nanti harapannya bisa lebih diterapkan lagi, kemampuan analisanya juga gitu ya. Nah ini jadwal pembagian materinya seperti ini. Jadi pertemuan pertama sekarang, minggu depan juga, terus pertemuan ketiga, nah itu saya tandai merah ya, masih belum diputuskan karena seharusnya itu pertemuan 3 itu kan jadwalnya tatap muka tanggal 16 Maret. Cuma karena saya tadi ya masih di Hong Kong, jadi mungkin ada masukan teman-teman hari apa bisanya yang kosong, hari apapun saya nggak masalah sih. Kalau malam itu ya silakan, kalau ada masukan teman-teman, atau mungkin nanti kita diskusikan kemudian aja ya. Terus ini tanggal-tanggalnya, terus nanti presentasi itu dilakukan pada saat tatap muka tanggal 13 April hari Minggu. Terus kalau misalnya nggak bisa hadir, nanti bisa didiskusikan kemudian kapan bisanya, nanti kita presentasi online dengan saya. Terus pertemuan terakhir, pertemuan ke-8 itu 22 April. Terus nanti itu yang tertulisnya dikumpulkan saat 22 April itu. Jadi presentasi dulu, baru nanti yang tertulis di akhir. Karena apa? Karena kalau tertulisnya bareng sama presentasi, nanti kalau ada masukan ketika pas presentasi nggak bisa dimasukin yang ditulis. Jadi kan ada revisi lah istilahnya ya, ketika sudah presentasi ada masukan dari teman-teman, nah itu nanti revisinya dimasukkan di tugas akhir tertulis. Sejauh ini ada pertanyaan lagi, silakan. Monggo, silakan teman-teman, gak usah malu-malu ya. Ada pertanyaan? Sudah? Oke. Kalau gitu sejauh ini ada nggak tadi yang terkait teknisnya apa saja yang mau ditanyakan?
Silakan ketik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, langsung kita mulai materinya ya. Ada? Halo? Saya cek sekalian, Mbak Suhartini, Mbak Yulis, Mbak Lolo, Mbak Fevi. Ayo, hilang kemana? Oke ya. Oke. Halo, masih di situ semua? Oke, sip. Oke, langsung materi saja ya. Jadi saya nanya dulu nih, dari teman-teman sekalian yang sekarang ini ada ikut organisasi, siapa saja kalau boleh tahu, dan organisasinya apa? Atau perkumpulan atau asosiasi atau apapun itu? Siapa? Kalau Mbak Suhartini, Mbak Yulis, Mbak Lolo, Mbak Fevi, ada ikut kegiatan apa gitu di Taiwan? Perkumpulan apa? Oh, mantap. Humas di UTT Peduli ya. Yang lainnya mungkin ada ikut kegiatan bareng teman-teman lain? Ya, oke. Sambil nunggu. Jadi nanti karena di sini kalau teman-teman sudah pernah minimal ya, atau kalau sekarang pun tidak mengikuti kegiatan apapun tapi pernah mengikuti organisasi, kan berarti paling tidak sudah punya pengalaman ya bagaimana sih kondisi organisasi atau kumpulan atau asosiasi tersebut. Nah, di sini kita nanti akan belajar tentang teori-teorinya atau secara perspektifnya ilmu organisasi itu kayak apa gitu ya. Nah, jadi kalau dari modul ya, teman-teman semua udah dapat modul. Nah, di modul itu mereka menggunakan pendekatan yang belum dapat. Oke. Jadi nggak apa-apa, ini sementara ini dari yang saya berikan dulu aja ya rangkumannya. Nanti berarti kemudian akan saya capture juga ya, screen capture yang kayak Mbak Surya, supaya teman-teman bisa membaca juga gitu ya. Nanti saya konfirmasi juga kepada teman-teman di pengurus gitu. Nah, kembali lagi ke materi. Jadi kalau misalnya di organisasi itu pendekatannya sebenarnya ada dua ya. Pendekatan yang pertama itu tujuannya adalah dengan organisasi itu bisa mengajarkan dan menanamkan kesadaran buat karyawan atau anggota organisasi supaya taat pada peraturan. Karena kan biasanya organisasi itu biasanya kan ada aturan-aturan nih. Nah, kadangnya mungkin nggak setiap orang setuju, jadi mereka nggak semuanya taat kayak gitu. Jadi di sini lebih mungkin penanaman nilai-nilai gitu ya di organisasi tersebut. Nah, kalau pendekatan yang kedua itu penerapan sistem dan prosedur, ada aturan-aturan. Jadi kalau misalnya yang aturan-aturan ini biasanya sih lebih ketat ya. Terus jadinya setiap orang yang ada di kelompok atau organisasi tertentu itu jadi lebih patuh. Bukan berarti sadar atau tidak sadar ya untuk ngikutin sistem, tapi karena nggak ada pilihan harus ikut sistem, jadi mereka terpaksa ngikutin dari prosedur dan sistem yang ada di organisasi tersebut. Nah, di dalam modul yang akan diberikan kepada teman-teman itu memang nanti pendekatannya adalah ke sistem dan prosedur, bukan di bagian yang penanaman kesadaran. Itu kan lebih ke agak psikologis gitu ya, sosial psikologis. Tapi sistem dan prosedur itu ada cara-caranya, jadi teman-teman bisa langsung menerapkan pembuatan sistem dan prosedur tadi. Kalau penanaman kesadaran itu kan agak complicated ya, lebih sulit karena banyak kepala itu beda kepala beda pemikirannya, itu agak susah. Jadi perlu tantangan dari sistem dan prosedur. Oke. Nah, tujuannya selama 1 semester ini supaya teman-teman bisa memahami ya, mendapat pemahaman tentang
teori-teori organisasi, supaya ketika nanti teman-teman berkecimpung langsung di organisasi ataupun tempat kerja atau apapun itu, nanti bisa merancang struktur organisasi. Jadi biasanya tanpa disuruh pun bisa udah langsung ini ya, kalau misalnya kita mau ngadain panitia lomba apa aja itu bisa langsung, oh ya yang jadi si acara siapa, yang jadi publikasi siapa, yang jadi humasnya siapa, atau lomba apa misalnya 17-an misalnya di Indonesia itu kan biasanya ada pembagian ya. Nah itu karena biasanya kita ngerasa udah kebiasaan, nah itu sebenarnya ada teorinya juga, gimana dasar teorinya, gimana cara merancang struktur organisasi. Nah kemudian nanti harapannya kuliah ini juga akan memberikan ini ya, pemahaman atau informasi dasar buat teman-teman ketika nanti ambil kuliah manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategik gitu, mungkin nanti semester depan gitu ya. Nah ini kalau misalnya sudah punya pemahaman ini, harapannya ke depannya jadi lebih ngeh gitu ya, lebih mudah untuk memahami apa itu manajemen sumber daya manusia maupun manajemen strategik. Terus nanti harapannya juga teman-teman bisa menjelaskan ya secara teoritis apa itu organisasi, lingkungan, dan bla 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 sampai struktur organisasi tersebut gitu. Nah ini mulai ke tahapan teoritis ya. Kalau teoritis biasanya ini rentan ngantuk. Jangan ngantuk ya teman-teman. Yang di sana silahkan kalau mau minum silahkan sambil minum sambil disambi, makan minumannya atau cemilannya taruh di sebelah mejanya silahkan. Nah jadi kalau untuk teori organisasi itu udah cukup lama ya, tapi kalau misalnya di kalangan ilmu-ilmu yang lain itu tergolong baru gitu. Lamanya dalam artian sekitar tahun 1900-an. Nah tapi di kalangan dibandingkan sama ilmu-ilmu yang lain ini termasuk anak baru lah gitu ya gitu. Terus nah di sini disebutkan bahwa organisasi itu menjelaskan perkembangan yang terjadi dalam usaha manusia. Kemudian organisasi itu sebenarnya ada karena apa sih? Nah itu mereka ada karena untuk membantu pekerjaan manusia-manusia, kelompok-kelompok orang yang mungkin pekerjaannya itu banyak sekali ya atau besar, dan itu tidak bisa dilakukan seorang diri. Nah dengan adanya organisasi ini itu bisa membantu karena dibagi-bagi ya kerjaannya. Kalau misalnya mbak sekalian suka masak nggak? Kalau suka masak kan misalnya besok mau ada kendurian gitu di rumah, bikin 5 macam menu gitu. Kalau sendiri itu bisa teler, misalnya 5 macam menu itu masaknya juga buat banyak orang, sebutlah 100 orang misalnya. Kalau ngerjain sendiri bisa teler itu mbak. sehari suntuk nggak selesai udah keburu ini begadang gitu ya. Nih kalau misalnya pekerjaan besar itu dibagi-bagi, ada yang misalnya mau bikin sambal kentang gitu, ada yang ngupasin kentangnya, ada yang motongin kentangnya, ada yang goreng, ada yang bikin sambal gitu. Nah itu pembagian pekerjaan itu secara nggak langsung akan membentuk suatu kelompok, dan nanti ada urutan-urutannya sebenarnya, dan dari situ nanti akan muncul organisasi. Bukan berarti juga tadi yang kalau buat acara kendurian itu organisasinya memang sifatnya sementara ya, nanti ada pembahasan di modul berikutnya tuh. Nah ilmu organisasi itu sendiri itu cara untuk membagi-bagi pekerjaan. Nah kadang kalau misalnya kita belajar kan tadi ya, karena udah terbiasa learning by doing, kadang ya patute bahasa Jawanya ya, memang sudah sepatutnya begini. Nah ini ketika kita belajar ilmu organisasi jadi tahu seharusnya atau efektifnya, efisiennya itu seperti apa sih dalam membagi pekerjaan gitu. Nah kalau misalnya di sini disebutkan juga kerja individu versus kerja kelompok, itu bedanya apa? Kalau individu kan itu terbatas sekali ya, terbatas dalam artian kita nggak bisa ngerjain semua. Nah kalau kerja kelompok